Salam selamat pagi, saudaraku. Senang kembali menjumpa saudara di pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pada saat ini. Itu semua adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudaraku, mata adalah bagian tubuh manusia yang sangat vital dan berharga. Alkitab menulis, mata adalah pelita tubuh. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan melindungi mata dari segala macam gangguan, debu atau tangan jahil orang. Tak satu pun orang kita izinkan menyentuh mata kita. Jadi tak terbayangkan bila kita disebut biji mata Tuhan. Pastilah kita ini orang sangat istimewa bagi Tuhan dan diperlakukan secara khusus, spesial oleh Tuhan, seperti tertulis, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Tidak sembarang orang berani berkata kepada Tuhan agar memeliharanya seperti biji matanya, apabila ia tidak memiliki hubungan karib dengan Dia, saudara. Daud berani berkata demikian karena ia memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga Daud senantiasa mempersilahkan Tuhan menyelidiki dan mengoreksi hatinya. Tidak ada satupun yang ia sembunyikan. Daud menyadari bahwa setiap organ tubuhnya tidak yang tersembunyi bagi Tuhan, termasuk hatinya. Dia berkata untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Daud tidak takut bila hatinya terus dikoreksi dan diselidiki Tuhan, sehingga dia sendiri mengundang Tuhan untuk melakukannya. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kita harus menyadari bahwa mata Tuhan tak dapat dikelabui, saudara. Dia dapat melihat keberadaan hidup kita sampai ke relung-relung hati yang terdalam. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Bila ada sesuatu yang tidak benar, berkatalah jujur pada Roh Kudus, maka Dia akan memimpin kita ke jalan yang benar. Bila Roh Kudus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus taat. Namun untuk menjadi biji mata Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang berkenan dan senantiasa menyenangkan hatinya. Saudaraku, di antara kita pasti tidak ada yang mau menjadi budak. Tidak seorang pun manusia di dunia ini mau menjadi budak bagi orang lain. Budak identik dengan penderitaan dan penindasan. Namun inilah yang dialami oleh bangsa Israel, menjadi budak di Mesir. Sebagai budak, hidup mereka sangat menderita dan berada dalam tekanan yang hebat. Mengapa ini terjadi? Ini adalah akibat pemberontakan mereka sendiri kepada Tuhan. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Dia tidak akan membiarkan mereka hidup dalam penderitaan dan penindasan. Ia memiliki rancangan luar biasa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia hendak membawa mereka menuju tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya.
Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Karena itu dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudaraku, sebagai orang percaya kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti biji matanya. Berarti kita senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaannya, saudara. Pergumulan apapun yang sedang kita alami pasti turut dirasakan Tuhan. Jadi jangan takut dan khawatir sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah ingkar terhadap semua janjinya. Daud yang walaupun adalah seorang raja besar, tetap menyadari bahwa ia hanyalah manusia biasa, di mana di luar Tuhan ia tidak bisa berbuat apa-apa dan tak berarti apa-apa. Karena itu Daud sangat merindukan dirinya sebagai biji mata Tuhan. Saudara, menjadi biji mata Tuhan berarti kita dijaganya, dilindunginya, dan dipeliharanya. Oleh karena itu, jangan kita takut dan gentar sebab kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bersyukur karena kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu memelihara kami, menjaga kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak takut menghadapi apapun di dunia ini, karena kami adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan yang selalu berpihak kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami, yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini, hari yang baru. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan di hari ini, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.